Shalom teman-teman, apa kabarnya? Sebelum kita ikut kebaktian sekolah minggu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, persiapan diri, mandi supaya tubuh kita bersih dan wangi. Dan jangan lupa gosok gigi ya. Dan yang paling penting, kita harus berpakaian rapi seperti kita pergi ke gereja. Kedua, siapkan media yang akan kita gunakan. Apakah itu handphone, laptop, komputer, atau televisi? Jika menggunakan handphone, pastikan baterainya dalam keadaan penuh. Ketiga, siapkan hati. Kita semua harus menghormati Tuhan. Selama kebaktian tidak boleh sambil bermain, bercanda, atau lari-lari. Duduk yang rapi, jangan sambil tiduran ya. Dan jangan sambil makan minum ya. Nah, semua sudah siap. Sekarang mari kita mempersiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Selamat beribadah teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi adik-adik. Apa kabar semuanya? Wah, Civinis yakin adik-adik yang ada di rumah dalam keadaan baik dan sehat. Wah, adik-adik, puji Tuhan ya, di bulan Januari ini kita boleh memasuki minggu yang kedua. Kita bersyukur kepada Tuhan karena pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan Yesus. Betul sekali Civinis. Ciosepin juga mengingatkan adik-adik semuanya yang ada di rumah untuk tetap menjaga kesehatan. Rajin-rajin mencuci tangan menggunakan sabun, jangan lupa pakai masker dan jaga jarak. Kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Allah yang terus memelihara kehidupan kita. Ya betul Ciyose. Ciyose, sepertinya adik-adik yang ada di rumah sudah tidak sabar lagi nih untuk memuji Tuhan Yesus. Apalagi untuk mendengarkan firman Tuhan. Iya, Ciosepin juga semangat mau memuji Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan. Iya Ciyose. Iya, mari kita siapkan hati kita dan pikiran kita. Kita minta pimpinan Tuhan untuk memulai ibadah kita. Mari kita menyanyikan pujian. Marilah Tuhan pimpin saya. Adik-adik, ikutin Ciosepin berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus,
Tuhan yang sangat baik. Tuhan yang sangat baik. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Berterima kasih. Berterima kasih. Karena Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk beribadah sekolah minggu secara online. Tuhan yang pimpin. Tuhan berkati ibadah kami sehingga boleh memuliakan nama Tuhan. Kami juga rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa. Dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik masih semangat untuk memuji Tuhan? Mari Cici Yosepin dan Civinis mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan pujian Mart Sekolah Minggu dengan semangat. Adik-adik, Tuhan Yesus sangat sayang kepada kita. Nah, sekarang Miss Civinis mau bertanya, siapa di sini yang sayang kepada Tuhan? Angkat tangannya. Iya, Civinis yakin pasti adik-adik yang ada di rumah, Ciosepin dan Civinis juga pasti sayang kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus itu kasihnya kepada kita lebih tinggi dari langit, bahkan lebih dalam dari lautan. Nah, untuk itu adik-adik, mari kita memuji Tuhan dengan pujian setinggi-tingginya langit.
Civinis, kasih Tuhan sungguh luar biasa. Kasih Tuhan melebihi segalanya, bahkan lebih tinggi dari langit dan lebih dalam dari lautan. Iya, Cio Sepin mengajak kita semuanya untuk tetap bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan pujian tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari-jari. Diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Kaki kanan, kaki kiri punya jari-jari. Diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus. Serta Yesus selamanya. Jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Sekali lagi. Tangan kanan, tangan kiri punya jari-jari. Diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Kaki kanan, kaki kiri punya jari-jari. Diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus sana. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Ya, oke adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan dengan semangat, dengan penuh sukacita. Nah, sekarang saatnya kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ko Yansen. Nah, untuk itu mari kita mempersiapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Mari kita memuji Tuhan dengan pujian firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku.
sekarang kita berdoa, tangannya dilipat, matanya ditutup, tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa kepada Tuhan dengan sikap yang baik. Ikutin Civinis berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini kami sudah memuji Tuhan. Biarlah puji-pujian yang sudah kami nyanyikan menyenangkan hati Tuhan. Dan sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan. Ajarlah kami supaya kami boleh duduk dengan tenang di saat mendengarkan firman Tuhan. Berkati Koyanse yang akan menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, silakan duduk. Kepada Koyansen dipersilakan. Halo adik-adik yang ada di rumah, apa kabarnya? Koyansen hari ini sangat bersukacita meskipun pada hari ini Koyansen bisa menyapa adik-adik secara online melalui kebaktian pada pagi hari ini. Nah Koyansen mau nyapa dah adik-adik yang ada di rumah. Apa kabarnya buat adik-adik yang ada di Kerawang, yang ada di Cikarang, maupun adik-adik yang ada di Cikampek. Dan untuk anak-anak sekolah minggu dimanapun kalian berada yang menyaksikan kebaktian streaming pada pagi hari ini di GSRI Karawang. Nah sekali lagi nih ya, Koyansen mau mengingatkan kepada adik-adik yang ada di rumah, meskipun kebaktian atau ibadah kalian diadakan di rumah, kalian harus tetap mengikuti protokol atau aturan pemerintah terhadap paparan COVID-19 ini yang sudah menyebar sampai kemana-mana ya adik-adik ya. Jadi adik-adik harus tetap stay at home. Kalaupun harus adik-adik keluar rumah, tapi pastikan adik-adik harus tetap memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Akan tetapi adik-adik pun harus tetap sehat dan juga waspada ya. Adik-adik juga harus mempunyai hati yang gembira. Karena apa? Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Nah, kalau hati adik-adik semua senang, itu akan meningkatkan imunitas kita supaya kita semakin sehat. Nah, pada kesempatan pagi ini juga Koyansen mau mengucapkan selamat tahun baru kepada adik-adik dimanapun berada. Dan biarlah di tahun 2021 ini Tuhan tetap memberikan kita kesehatan untuk kita boleh melakukan seluruh kegiatan dengan lebih baik lagi. Baiklah, pada kesempatan pagi hari ini Koyansen mau nanya nih buat adik-adik yang ada di rumah. Di sini siapa adik-adik yang ada di rumah yang sudah pernah melihat pertunjukan sirkus? Ayo, apakah ada yang sudah pernah? Entah adik-adik itu melihatnya melalui televisi ataupun adik-adik ada yang pernah melihat pertunjukan sirkus itu secara langsung, baik yang ada di dalam negeri atau di Indonesia maupun di luar negeri ya pada saat itu. Nah, adik-adik yang sudah pernah melihat sirkus, entah itu di televisi atau langsung, kira-kira pertunjukan apa sih yang ada di sirkus tersebut? Ada yang mau kasih tahu? Ya, apa tuh tadi? Iya, ada yang bergelantungan, orang-orang bergelantungan, jungkir balik ke sana kemari, pindah satu tali ke tali yang lain, ya kan? Dan juga banyak sekali badut-badut yang berkeliarannya, yang bertingkah pola yang sangat lucu. Bahkan yang tidak kalah menariknya, banyak sekali binatang-binatang yang beratraksi. Entah itu binatang naik sepeda, berjalan di atas roda, atau bagaimana dan yang lainnya. Sehingga semua pertunjukan tersebut memukau para penontonnya. Nah adik-adik ada yang di rumah tentunya senang ya. Bukan hanya senang ya atau tertawa terbahak-bahak melihat tingkah pola para pemain sirkus tersebut melakukan atraksinya. Tapi tidak jarang juga kita dibuat
kaget atau menegangkan melihat atraksi mereka. Nah, tentunya apa yang mereka lakukan atau atraksi yang para pemain sirkus itu lakukan, itu mereka adalah orang-orang yang sudah terlatih. Jadi nggak mungkin dadakan ya, nggak mungkin dadakan dia langsung loncat ke sana kemari, loncat dari sana kemari ya kan, nggak mungkin. Sehingga mereka harus memerlukan latihan yang sangat ketat dan intens setiap hari. Nah, Koyansen punya cerita yang sangat menarik. Adik-adik mau mendengarkannya? Kalau adik-adik mau mendengarkannya dan sudah siap mendengarkannya, ayo Koyansen mau ajak adik-adik, bagaimana sikap kita sih pada saat mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan. Seperti di awal tadi ibadah dikatakan bahwa meskipun kita ibadah secara online, mari kita tunjukkan sikap yang penuh sukacita, hormat pada saat kita memuji Tuhan maupun mendengarkan firman Tuhan. Nah, ayo Koyansen mau tunggu sikap adik-adik yang baik dan sopan mendengarkan firman Tuhan itu seperti apa sih? Ya tentunya harus diam, terus sopan, terus gak boleh makan atau gak boleh minum dulu ya. Supaya firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada hari ini boleh memberkati adik-adik semua yang ada di rumah. Baiklah, kalau kalian sudah siap, Koyansen mau bercerita. Pada suatu hari, ada seorang raja mau mengadakan perayaan yang sangat luar biasa. Wah, sehingga raja ini mengundang para pemain sirkus yang sudah terkenal di dunia. Pemain sirkus ini akan menunjukkan atraksinya di depan halaman istananya yang sangat luas. Adik-adik tahu apa aja sih yang dipertunjukkannya? Banyak sekali ya. Seperti tadi di awal Koyansen cerita ya kan, adik-adik kalau pada saat mendengar atau melihat acara sirkus itu, ada beberapa orang yang jumpalitan ke sana kemari, lempar ke sana kemari, sehingga orang itu menunjukkan atraksinya yang mengagumkan. Nah, sang raja mengundang seluruh rakyatnya dan tamu kehormatan untuk datang menyaksikan bersama-sama dengan raja seluruh acara demi acara dalam sirkus tersebut. Bukan hanya ada orang-orang yang jumpalitan ke sana kemari ya, tetapi juga ada binatang-binatang yang sudah terlatih tentunya ya adik-adik ya, sehingga jinak dan bisa diperintahkan untuk mungkin berjalan di atas sepeda, mengendari sepeda, berjalan di atas roda, dari mulai binatang anjing, kuda, bahkan gajah. Nah, bahkan adik-adik ada juga binatang yang sangat buas loh, yang pada saat itu dipertunjukkan, yaitu ada singa, ada harimau, bahkan tidak jarang ya buaya untuk dilatih melompat ke sana kemari, bahkan melompat lingkaran api ya adik-adik ya. Ya singa itu bisa melompat di atas melalui lingkaran api yang sudah dilatih oleh para pelatihnya. Nah, binatang-binatang ini pun menunjukkan sesuatu yang acara yang sangat menarik yang disaksikan oleh raja dan para penonton yang ada di tempat sana. Semua para penontonnya berdecak kagum akan acara yang ditampilkan oleh para pemain sirkus tersebut. Wah, mereka bertepuk tangan dengan sangat gemuruh. Sehingga para raja dan para undangannya pun bersukacita menyaksikan acara tersebut. Nah, jatuhlah pada acara puncaknya. Adik-adik tahu acara puncaknya apa? Acara puncak dari sirkus tersebut adalah bagaimana para sirkus ini mempertontonkan atraksi yang sangat berbahaya ya. Jadi para pemain ini berjalan di atas tali yang dibentangkan dari satu tiang yang sangat kokoh ke tiang yang lainnya. Di atas ketinggian 15 meter adik-adik. Kira-kira kalau 15 meter ini tingginya segimana ya? Mungkin ada seatap dari gereja ini ya adik-adik ya. Atau mungkin ada yang lebih tinggi. Dan yang lebih dahsyat lagi adik-adik, di bawahnya tiada pengaman. Inilah acara puncak dari sirkus tersebut. Banyak sekali para pemain lalu lalang hilir mudik
berjalan di atas tali yang terpendang di ketinggian 15 meter tersebut. Nah, kalau adik-adik yang ada di rumah menyaksikan hal tersebut, kira-kira adik-adik ngapain nih? Deg-degan ya, deg-deg, deg-deg, deg-deg. Sama dengan raja dan para tamu yang menyaksikan atraksi tersebut. Ya kan dibuatnya deg-degan. Aduh nih, orang nih bisa berjalan kan ya? Bisa berjalan nih nggak? Nah, hingga satu kali, bukan hanya para pemain sirkus ini lalu lalang berjalan di atas sebuah tali, tetapi mereka menyuguhkan sesuatu yang spektakuler. Mereka pun berkendara sepeda di atas sebuah tali. Wah, adik-adik bayangkan, para pemain sirkus ini yang sudah terlatih tentunya ya, mengendarai sepeda di atas seutas tali. Bayangkan adik-adik, ya kan? Apa yang terjadi? Tentunya mereka menunjukkan pertunjukan yang sangat menarik, ya kan? Setelah para pemain menunjukkan atau hilir mudik berkendara sepeda di atas sebuah tali, para raja dan para undangannya bertepuk tangan. Wah, hebat, 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 bagus, bagus. Dan suatu kali, salah satu pemain sirkus ini berkata begini, dengan kerendahan hati, saya mengundang raja, sang tuan rumah untuk bergabung bersama dengan kami, dibonceng di atas sepeda untuk melewati tali tersebut. Raja yang tadinya bersuka cita, wah hebat, hebat, seketika terdiam. Jangan saya ya, jangan saya. Saya ini orangnya gemuk, berat, ya kan, berat. Ini asisten saya saja kan, badannya kan kecil, sehingga tidak membebani Anda untuk melewati tali tersebut, ya kan. Dalam hati si raja berkata gini, waduh, jangan deh, jangan saya takut jatuh, ya kan. Kalau jatuh mati, ya kan, mana tidak ada pengaman. Bayangkan adik-adik di atas ketinggian 15 meter, ya kan. Asisten ini yang ditunjuk oleh raja, dia pun tidak kalah kaget. Waduh, wow, raja, jangan saya takut raja. Jangan nanti di tengah jalan malah jatuh. Jangan saya ya raja ya, mohon, please, jangan. Raja dan asistennya menolak secara halus kepada sang pemain sirkus yang menawarkan dirinya untuk bergabung bersama untuk bersepeda atau dibonceng di atas tali tersebut. Akhirnya si pemain sirkus ini berkata, baiklah kalau begitu, tidak apa-apa paduka raja dan asistennya. Oke, kalau begitu saya memberikan kesempatan kepada para penonton yang ada di sini untuk bergabung dengan saya bersepeda di atas tali tersebut. Adik-adik tahu yang tadinya bergemuruh tepuk tangan, hore, hebat, sama langsung hening dan menundukkan kepala. Ya kan, di situ dia, malah jadi menundukkan kepala. Oke, saya tunjuk. Nah, itu tuh, yang duduk di pojok, yang pakai baju merah, maukah Anda untuk menemani saya dibonceng di sepeda? Diketahui bahwa yang memakai baju merah, enggak. Langsung menggeleng dengan kerasnya, menolak, tidak mau menemani si pemain sirkus ini bersepeda di atas seutas tali. Sehingga satu ketika ada suara anak yang lantang berkata, saya mau. Seketika itu juga para penonton langsung mendengar dan mencari-cari, siapa ini? Kayak suaranya seorang anak nih yang mau atau bersedia menemani si pemain sirkus itu untuk bersepeda di atas tali. Wah, langsung para penonton mencari-cari, siapa dia? Dengan berlari si orang anak ini langsung lari, tap. Saya mau bersepeda dengan Bapak di atas, ya kan? Ternyata seorang anak kecil, kira-kira umurnya berapa? 5 tahun. Dia berkata gini, saya bersedia menemani untuk dibonceng di atas tali tersebut. Sang pemain sirkus berkata seperti ini, wah, sungguh berani kau anak kecil.
Berani, bener ya, mau dibonceng dengan saya untuk melewati tali bersepeda di atas? Adik-adik tahu nggak? Bersepeda di atas tali loh, bukan bersepeda di mana? Di jalan raya yang jalannya rata. Ini di atas tali. Nah, kira-kira kalau adik-adik yang mendapat tawaran tersebut, apa yang adik-adik lakukan? Ya kan, pasti mikir beberapa kali ya. Wah, enggak deh, di atas tali tiba-tiba jatuh. Wah, 15 meter loh, tinggi banget, ya kan. Tapi anak ini berani, sehingga sang pemain sirkus berkata, oke, siapa nama kamu? Nama saya Andre. Wah, beri tepuk tangan untuk Andre. Ya, semua penonton bergemuruh bertepuk tangan karena Andre, si anak kecil ini berani untuk menemani sang pemain sirkus untuk melakukan atraksinya bersepeda di atas tali. Ada seorang anak yang kenal dengan Andre. Andre, kok kamu berani sih? Ya kan, itu 15 meter loh, gak takut? Kamu mah di sosok berani, ya kan? Oke deh. Nanti saya doakan supaya kamu selamat di atas ya. Yuk, bye Andre. Akhirnya Andre pun dibawa oleh pemain sirkus naik ke atas. Pemain sirkus mempersiapkan atraksinya untuk bersepeda di atas tali. Andre langsung dibonceng di belakangnya. Tibalah atraksi ini dilaksanakan. Semua mata para penonton di bawah melihat ke atas dan tanpa berkedip. Dan ada beberapa di antara mereka yang berdoa supaya selamat mereka, mulus atraksinya, ya kan? Nah, akhirnya sang akrobat ini, sang pemain sirkus ini mengayuh sepedanya. Andre yang di belakangnya itu mendekap erat atau memegang pinggang si pemain sirkus ini dengan sangat kencang. Si Andre ini berasa santai melihat, menengok ke kanan, ke kiri, sambil senyum adik-adik, padahal dia tahu bahwa dia itu dibonceng di mana? Di atas tali. Iya. Tibalah di ujung, balik lagi ke ujung yang lainnya. Begitu pula Andre tetap memegang erat pinggang si pemain sirkus ini. Sehingga semuanya boleh berjalan dengan lancar dan baik. Setelah pemain sirkus ini sampai ke ujung untuk turun ke bawah, disambut dengan tepuk tangan yang sangat meriah dan kagum para penonton. Bahkan raja pun juga kagum, bukan hanya kagum pada pemain sirkus, tetapi dia juga kagum kepada keberanian siapa? Siapa tadi? Anak kecil tadi namanya? Hah? Ya, si Andre ini, ya kan? Nah, setelah turun, raja langsung memanggil Andre. Hei, sini anak kecil. Wah, kau sungguh berani ya, kau sungguh saya sungguh kagum akan keberanian kamu. Kamu berani dibonceng oleh pemain sirkus itu untuk menyeberang di atas tali naik sepeda. Kamu gak takut? Bahkan kulihat wajah kamu terlihat santai, senyum-senyum, tengok kanan, tengok kiri. Ya kan? Apa sih yang mendorong kamu untuk berani melakukan atraksi ini? Iya Raja, aku berani karena pemain sirkus itu papa aku, hebat kan papa aku. Begitu kata Andre kepada sang raja. Oh pantesan papanya ya. Iya itu kan papa aku. Gak mungkin papa aku mencelakakan aku. Karena apa? Aku percaya akan perlindungan papa aku. Maka dari itu aku berani menemani papa aku untuk melakukan atraksi bersepeda di atas tali. Wah adik-adik langsung disambut dengan gemuruh tepuk tangan para penonton dan raja pada saat setelah menyaksikan atraksi tersebut dengan meriah. Wah ya kan sungguh hebat, spektakuler. Nah dari ilustrasi cerita tersebut adik-adik ya, kita sebagai manusia tidak luput atau tidak terlepas dari kekhawatiran atau ketakutan. Tidak terkecuali adik-adik yang ada di rumah. Nah, adik-adik tahu, apa sih kekhawatiran itu? Kekhawatiran adalah rasa takut, rasa cemas, rasa gelisah terhadap segala sesuatu yang belum pasti. Adik-adik yang ada di rumah, apakah pernah khawatir? Pernah takut? Pernah cemas?
Di dalam Alkitab diceritakan bangsa Israel setelah keluar dari perbudakan bangsa Mesir, dia dikejar oleh tentara Mesir untuk dikembalikan ke tanah perbudakan tersebut. Hingga bangsa Israel dihadapkan kepada suatu laut yang sangat luas dan dalam, yaitu laut apa? Iya, Laut Teberau, ya kan? Nah, Laut Teberau ini terkenal sangat dalam dan luas. Pada saat itu mereka dikejar oleh tentara Mesir, ya kan? Dia bingung. Rakyat Israel ini, bangsa Israel ini bingung. Ini kita menyeberangnya harus bagaimana ya? Gimana ya? Nah, kira-kira adik-adik ada yang tahu bagaimana bangsa Israel menyeberangi Laut Teberau ini sehingga terhindar dari tentara Mesir? Ya? Apa? Naik kapal. Perahu, mana mungkin, mana sempat buat perahu lagi, padahal di belakang udah ada tentara Mesir untuk menangkap mereka. Apa tuh? Ya, berenang. Wah, kan dalam, banyak orang Mesir belum pandai berenang. Adik-adik ada yang tahu bagaimana bangsa Israel ini bisa menyeberang Laut Teberau ini? Dengan berjalan kaki. Kok bisa? Kan laut kok. Dengan kuasa Tuhan, Laut Teberau ini bisa terbelah menjadi dua sehingga membentuk suatu dataran yang kering dan bangsa Israel bisa melewati dataran tersebut dengan berjalan kaki. Ya kan? Mungkin ada sedikit lari-lari sehingga terhindar dari kejaran bangsa Mesir yang ditenggelamkan oleh Tuhan di dalam Laut Teberau tersebut sehingga bangsa Israel selamat dan terhindar dari kejaran bangsa Mesir. Nah, setelah melewati Laut Teberau, 3 hari lamanya bangsa Israel ini berjalan di padang gurun. Adik-adik tahu, padang gurun itu biasanya suasananya kalau siang kenapa sih? Panas ya, hot ya kan, panas, harudang, gerah ya kan. Pasti apa? Haus ya kan, ini tenggorokan kering ya kan, haus. Nah, bangsa Israel ini merasa kehausan. Di suatu daerah terlihatlah mata air sehingga bangsa Israel langsung berlari ke air. Langsung lari ke air. Diciduknya air dengan tangan. Apa yang dirasakan adik-adik? Ternyata airnya pahit, ya kan? Pahit banget. Sehingga bangsa Israel ini apa? Langsung protes kepada Musa. Musa, kamu memimpin kami keluar hanya untuk memberi air yang pahit? Coba dong kamu berdoa sama Tuhan kamu. Nah, akhirnya Musa berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan memberikan petunjuk kepada Musa melalui doanya. Nih Musa, kamu ambil sepotong kayu, lemparkan ke air tersebut. Dan terjadilah mukjizat. Air yang tadinya pahit berubah menjadi apa? Manis. Lebih manis dari teh manis buatan mama ya. Pokoknya manis, hauce enak ya kan, sehingga air tersebut sangat disukai sehingga bangsa Israel langsung mengambil banyak-banyak air tersebut sehingga diminumnya dan dahaganya dipenuhi. Akan tetapi bukan hanya di situ, bangsa Israel pun kembali bersungut-sungut, mengeluh, ngedumel. Musa, masa minum air doang? Nih kembung air nih, makanan. Wah, akhirnya Musa berdoa kembali kepada Tuhan. Dan di dalam doanya Tuhan berjanji kepada Musa bahwa Tuhan akan memberikan roti dan daging kepada bangsa Israel. Pagi hari Tuhan akan memberikan roti mana. Roti mana ini roti madu dari surga ya adik-adik ya. Pokoknya adik-adik yang sudah merasakan roti madu buatan manapun pasti enak. Nah, roti mana ini lebih enak dari roti yang dibuat pada saat ini. Dan sore harinya Tuhan mengirimkan beribu-ribu burung puyuh sehingga bangsa Israel boleh memakan daging burung puyuh tersebut. Nah, bukan hanya minuman dan makanan yang Tuhan sediakan untuk bangsa Israel setelah terlepas dari bangsa Mesir. Tetapi Tuhan juga memberikan apa? Pakaian dan bahkan ya adik-adik ya, sepatu dari bangsa Mesir atau kasut yang digunakan oleh kasut atau sepatu yang digunakan oleh bangsa Israel. Adik-adik tahu? Sekarang kau yang mau tanya nih,
Di rumah kan adik-adik punya sepatu ya, pastinya punya sepatu. Kalau sekolah nggak mungkin nggak pakai sepatu. Nah, kira-kira kalau misalkan sepatu yang ada di rumah yang punya adik-adik itu, kira-kira bisa bertahan sampai berapa lama? 6 bulan palingan ya. Kalau paling lama mungkin 2 tahun. Setelah 2 tahun apa? Jebol ya. Oleh apa? Jempol-jempol kaki kalian yang sudah semakin membesar. Akan tetapi kasut atau sepatu yang diberkati oleh Tuhan itu bisa bertahan apa? 40 tahun, nggak rusak, nggak jebol, sehingga nyaman di kaki bangsa Israel. Nah, bayangkan adik-adik, melalui pemeliharaan Tuhan kepada bangsa Israel ini, bangsa Israel mengucap syukur kepada Tuhan, bergembira karena Tuhan apa? Memenuhi semua apa yang dibutuhkan, apa yang diperlukan. Tinggal mereka mau percaya kepada Tuhan dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan saja. Seperti adik-adik yang ada di rumah. Apa sih yang adik-adik khawatirkan? Apa sih yang kita takutkan? Kita takut gak bisa makan, kita takut gak bisa minum, kita takut gak punya pakaian, gak bisa sekolah dan yang lainnya. Mari kita serahkan kekhawatiran kita itu kepada Tuhan. Seperti seorang anak raja. Kira-kira kalau seorang anak raja itu, apa sih yang dikhawatirkan? Makan cukup, sedia daging, buah-buahan banyak. Minum, mau yang dari teh pahit, teh hijau, sirup banyak. Pakaian, jangan tanya, pakaian pasti bagus-bagus ya. Segala sesuatu disediakan oleh raja. Sehingga apa sih yang dikhawatirkan oleh seorang anak raja itu tidak akan berkekurangan. Apalagi Tuhan. Tuhan kita adalah raja di atas segala raja. Adik-adik yang ada di rumah, siapakah yang sudah menjadi anak raja atau anak Tuhan? Ayo acung tangan, siapa? Ya, adik-adik yang ada di rumah dan kita semua adalah anak-anak raja, anak Tuhan. Oleh sebab itu, apa sih yang kita khawatirkan? Apa sih yang kita takutkan? Mari kita serahkan kepada Tuhan saja. Kita percayakan sepenuhnya kepada Tuhan saja. Jadi tidak ada alasan lagi ya untuk kita untuk kita khawatir, kita takut, kita cemas terhadap kehidupan kita. Mari kita mau belajar seperti bangsa Israel untuk kita menyerahkan seluruh kekhawatiran kita kepada Tuhan saja. Dan kita mau percayakan seluruhnya kepada pemeliharaan Tuhan. Nah, adik-adik, besok hari apa? Senin. Nah, hari Senin besok tanggal 11 ya, 11 Januari 2021. Nah, itu adalah hari pertama sekolah kembali dibuka untuk semester yang baru ya adik-adik ya. Sampai saat ini ya kan, pemerintah tetap memberlakukan seluruh kegiatan belajar mengajar itu di rumah. Jadi banyak sekali sekolah-sekolah masih menerapkan program pembelajaran atau belajar mengajar ini dengan sistem PJJ atau pembelajaran jarak jauh, baik melalui Google Meet, baik itu melalui Zoom, aplikasi Zoom ya, ataupun melalui YouTube dan lain sebagainya. Banyak sekali media-media atau teknologi yang dipergunakan untuk program PJJ ini. Adik-adik yang di rumah mungkin ada yang merasa khawatir ya kan. Karena apa? Semakin hari, semakin tingkat kesulitan dalam mempelajari mata pelajaran ini pasti meningkat ya adik-adik ya. Tadinya matematika 1 tambah 1 sama dengan 2, bisa juga 1 tambah 1, bagaimana gitu. Jadi lebih meningkat lagi tingkat kesulitannya. Adik-adik khawatir, aduh gimana nih mengikuti pelajaran kalau enggak di sekolah melalui PJJ ini. Ya kan, adik-adik merasa khawatir ya kan, nggak bisa mengikutinya. Apalagi kalau misalkan sinyalnya bripet di rumah, ya kan, tiba-tiba udah ngerti, tiba-tiba sinyalnya hilang, ya kan, blank deh, ya kan, nggak bisa ngapa-ngapain. Khawatir kan adik-adiknya nggak bisa mengikuti pelajaran ini, ya kan? Atau juga mungkin adik-adik khawatir, aduh nanti nilai ulanganku bisa sebagus yang seperti di sekolah dulu apa enggak ya? Aduh aku takut nggak naik kelas, padahal sudah belajar. Atau juga, waduh PJJ, guruku galak nggak ya? Nah, tapi adik-adik
Mari serahkan seluruh kekhawatiran kita kepada Tuhan. Karena kekhawatiran yang adik-adik rasakan itu belum tentu terjadi kan? Maka dari itu pembelajaran jarak jauh ini masih dicanangkan oleh pemerintah kepada anak usia sekolah untuk belajar di rumah. Sehingga adik-adik yang ada di rumah enggak ketinggalan pelajaran. Nah, meskipun mungkin ada beberapa program PJJ yang komunikasi dengan para murid, guru-guru dan yang lainnya itu disimpan di channel YouTube. Nah, adik-adik mungkin bisa mempelajarinya di situ. Nah, jadi apa sih yang harus dikhawatirkan? Ya kan? Nanti mungkin kalian bisa call secara pribadi dengan guru kalian untuk menjelaskan secara detailnya. Akan tetapi ada beberapa sekolah yang pada saat PJJ atau sekolah itu dimulai, sebelum dimulai pasti melakukan apa? Berdoa. Nah, oleh sebab itu adik-adik yang ada di rumah pada saat sebelum mengikuti pelajaran, ada baiknya kita harus apa? Berdoa, minta pimpinan Tuhan supaya Tuhan memberikan kepintaran dan kepandaian kepada kita supaya kita bisa mengerti akan materi yang dipelajari atau yang dijelaskan oleh para guru kalian meskipun melalui PJJ tersebut atau pembelajaran jarak jauh tersebut. Nah, jadi adik-adik nggak bakalan ketinggalan pelajaran. Jadi Tuhan di sini bertindak, Tuhan di sini beracara bahwa adik-adik semua itu ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Karena apa? Tuhan sudah menjamin seluruh hidup adik-adik, seluruh umatnya. Karena apa? Tuhan sudah menjamin melalui apa? Melalui kematiannya di atas kayu salib. Untuk siapa? Untuk Koyansen, untuk adik-adik yang ada di rumah, untuk semuanya, ya kan? Oleh sebab itu, mari kita serahkan kekhawatiran kita. Apa sih yang kita takutkan? Serahkan kepada Tuhan untuk kita boleh menjadi anak yang pemberani, yang tidak khawatir lagi. Nah, oleh sebab itu, apakah adik-adik mau percaya kepada Tuhan? Di sini siapa yang mau percaya kepada Tuhan? Iya, adik-adik harus percaya kepada Tuhan. Karena apa? Kita harus mempercayakan apa sih yang kita khawatirkan kepada tangan pimpinan penyertaan Tuhan. Karena Tuhan sudah memelihara kita, menjamin hidup kita. Dan Dia akan menyediakannya buat kita. Jadi gak ada alasan lagi ya untuk adik-adik yang ada di rumah. Untuk kita semua khawatir. Nah, pada kesempatan hari ini Koyansen mau ajak adik-adik yang ada di rumah untuk membuka Alkitabnya. Kita mau baca di dalam Matius 6 ayat 25a. Ayo Koyansen mau lihat dulu adik-adik. Buka coba Alkitabnya di dalam Matius 6 ayat 25a. Itu berbunyi apa sih? Ayo Koyansen tunggu. Iya, oke. Ayo Kok Yansen mau ajak adik-adik baca bersama-sama dengan Ko Yansen untuk ayat mas kita pada hari ini. Apa sih isinya? Oke, 1, 2, 3. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Matius 6 ayat 25a. Ayo kita ulangi lagi ya. Ayo bacanya pelan-pelan, jangan cepat-cepat supaya kita mengerti kata demi kata dalam firman Tuhan pada hari ini. Ayo 1, 2, 3. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan dan minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Matius 6 ayat 25a. Puji Tuhan ya. Jadi firman Tuhan ini boleh berkata kepada kita, mari serahkan apa yang kita khawatirkan, apa yang mau kita makan, apa yang mau kita minum, apapun apa yang kita pakai, mari serahkan kepada Tuhan. Seperti pujian yang akan Ko Yansen nyanyikan bersama dengan adik-adik yang ada di rumah. Ayo bangkit berdiri yuk, kita mau merespon firman Tuhan hari ini dengan menaikkan pujian. Jangan kamu khawatir. Ayo berdiri ya. Supaya lebih semangat kita mau naikkan pujian ini. Jangan kamu
khawatir. Ayo. Jangan kamu khawatir, jangan kamu khawatir. Burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Sekali lagi ya. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Nah, melalui pujian ini kan dikatakan jangan kamu khawatir, burung di udara yang tidak menanam aja, yang tidak nyari makan aja, Tuhan kasih makan. Apalagi bunga bakung atau bunga yang ada di jalanan, ya kan, yang bisa menanam secara liar atau bagaimana. Itu pun apa? Tuhan dandani, bahkan apa? Begitu indah. Apalagi kita, ya kan, apa sih yang mau kita pikirkan? Makan, minum, pakai, semuanya Tuhan sudah jamin melalui siapa? Orang tua kita. Oleh sebab itu yuk kita mau berterima kasih kepada orang tua, mama, papa yang sudah mempersiapkan segala sesuatunya untuk kita. Karena apa? Tuhan memelihara semuanya. Yuk kita respon nyanyian ini dengan katakan, aku tidak khawatir. Yuk katakan, aku tidak khawatir. Aku tidak khawatir, burung di udara dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang dia hiasi. Haleluya. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan, minum, pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Ayo sekali lagi katakan, aku tidak khawatir. Aku tidak khawatir, burung di udara dia pelihara. Ayo katakan lagi, aku tidak khawatir, bunga di padang dia hiasi. Haleluya. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan, minum, pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Iya, ya. Jadi gak ada alasan ya untuk kita boleh khawatir. Karena apa? Bapa di surga memelihara. Ayo, sambil bangkit berdiri, kita mau mengakhiri firman Tuhan hari ini. Kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur mempunyai Tuhan seperti Engkau. Engkau bukan hanya berkuasa, maha baik, tetapi Engkau juga yang memelihara hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami mohon Roh Kudus memampukan kami menjalankan firman Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Bersama-sama kita berkata, amin. Ya, oke adik-adik, jadi tidak ada alasan ya untuk kita khawatir atau takut lagi. Karena apa? Tuhan sudah memelihara dan menjamin hidup kita. Oke, jadi mari
Adik-adik yang ada di rumah yang sudah siap untuk menjadi anak-anak yang berani dan tidak khawatir lagi. Ayo berkata, yes. Ayo sekali lagi apa? Katakan, yes. Ya adik-adik, kita semuanya sudah mendengarkan firman Tuhan. Pasti kita semuanya diberkati ya. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita semuanya supaya kita tidak khawatir. Kita belajar sungguh-sungguh untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Seperti pujian yang mengatakan bahwa burung pipit yang kecil Tuhan kasihi, terlebih diri kita. Sebelum menyanyikan pujian ini, Ci Yosepin mengingatkan kepada adik-adik semuanya yang ada di rumah untuk mengumpulkan persembahan. Nanti kalau kita sudah kebaktian seperti biasa di gereja, kita boleh membawanya. Dan sekarang mari kita menyanyikan pujian Burung Pipit yang Kecil. Ibadah kita berdoa ikutin Ci Yosepin. Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih, kami boleh, memuji, menyembah, nama Tuhan, kami sudah, diberkati, melalui firman Tuhan, tolong kami, supaya kami bisa melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami, hari lepas hari. Tuhan juga yang akan mendengarkan kami supaya minggu depan kami boleh beribadah dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Dan mengucap syukur. Amin. Selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.
Dadah.